Halo semuanya. Nah, kali ini Miss akan buat video pembelajaran tentang bagaimana jantung bekerja, lalu bagaimana sistem peredaran darah pulmonalis dan juga sistemik. Kita mulai dari gambar ini. Mungkin gambar ini sedikit berbeda dengan gambar yang telah Miss gambarkan di papan tulis waktu itu. Tapi kurang lebih intinya sama ya. Ini ada paru-paru. Kemarin di gambar itu paru-parunya kan di atas. Nah, ini paru-parunya di kiri dan juga di kanan. Kemudian harusnya nggak sama ya. Ini juga ada di buku Campbell, bisa dilihat di halaman 950 untuk Campbell yang dia berbahasa Inggris. Kalau nggak salah edisi ke-9. Oke, langsung saja. Nah, kita mulai dari nomor satu. Jantung itu kan dia punya 4 ruang ya. Ada bagian atrium yang atas dan juga bagian ventricle. Sama juga seperti yang sudah Miss sempat bilang, kalau kita mau lihat kiri dan kanan jantung, kita belakangi saja gambarnya. Kebetulan yang ini adalah bagian kiri dan yang ini adalah bagian kanan. Nah, jantung itu kalau dia gambarnya berwarna, biasanya yang bagian kiri itu identik diberi warna merah karena memang kaya akan oksigen. Sedangkan yang di kanan biasanya sering sekali diberi warna biru karena darah yang kaya akan karbon dioksida. Kita mulai saja dari yang bagian pertama, yaitu darah yang banyak mengandung karbon dioksida. Itu di ventrikel kanan. Ketika darah sampai di ventrikel kanan, darah itu siap-siap mau diantarkan ke paru-paru. Karena darahnya kan kayak akan karbon dioksida. Supaya karbon dioksidanya itu bisa dikeluarkan dari tubuh melalui paru-paru. Kan melalui saluran nafas ya. Jadi kita buat anotasi. Dari darah yang kayak akan karbon dioksida tadi akan mengalir ke paru-paru. Kebetulan paru-paru kita kan ada dua ya, bagian kiri dan juga bagian kanan. Dia akan mengalir ke sana melalui sebuah katup. Nama katupnya adalah ini. Ada katup ini yang akan terbuka ketika darah siap-siap mau mengalir ke paru-paru. Namanya adalah katup pulmo. Kenapa dikatakan katup pulmo? Karena katup ini terbuka ketika darahnya mau mengalir ke pulmo atau paru-paru. Nah, melalui pembuluh darah namanya pulmonary artery atau arteri pulmonalis. Setelah darah sampai ke paru-paru, maka karbon dioksidanya tadi akan berdifusi di pembuluh kapiler menuju ke paru-paru. Dari paru-paru, karbon dioksidanya akan dialirkan ke saluran nafas sampai ke hidung dan mulut lalu dikeluarkan dari tubuh. Dan setelah kita mengeluarkan nafas, kita kan selanjutnya akan menarik nafas kembali. Ketika kita menarik nafas, kita bawa oksigen masuk ke hidung kita sampai menuju ke paru-paru. Setelah oksigen sampai di paru-paru, oksigen tadi akan dipakai oleh tubuh kita untuk menghasilkan energi. Makanya dia harus dipompakan ke seluruh tubuh. That's why dia masuk kembali ke jantung. Makanya kapiler tadi selain dia itu mentransfer karbon dioksida ke paru-paru, kapiler tadi juga berfungsinya mengambil tempat oksigen dari paru-paru mau dibawa ke jantung, tapi dia diletakkan di kapiler dulu. Nah, setelah itu darah yang banyak mengandung oksigen akan dibawa ke atrium kiri. Ini dia, di bagian nomor 4. Dibawa ke atrium kiri. Nah, di sini berarti darah yang kayak oksigen sudah ada di sini. Demikian juga dengan paru-paru kanan, juga demikian seperti itu. Dia akan mengalir sampai ke sini. Nah, di atrium kiri, ketika darah sampai di atrium kiri, maka ada katup yang harus terbuka, yang ini. Ini namanya adalah katup mitral. Katup mitral ini terbuka, lalu darah dari atrium kiri akan sampai ke ventrikel kiri. Setelah darah dari atrium kiri sampai ke ventrikel kiri, katup mitralnya ketutup lagi. Supaya apa? Supaya memastikan darah yang di ventrikel itu tidak naik lagi ke ke atrium. Nah, tadi darah dari paru-paru masuk ke atrium kiri itu melalui pembuluh darah namanya vena pulmonalis ya. Ini dia. Selanjutnya, setelah darah sampai ke ventrikel kiri, dia siap-siap akan ditransfer ke seluruh tubuh melalui pembuluh aorta, pembuluh yang paling besar, ibaratkan adalah keran utama.
Sama, dia juga punya katup di sini. Ah, di sini. Namanya adalah katup aorta karena dekat sama pembuluh aorta. Katup aorta ini akan terbuka, darah akan mengalir dari ventrikel kiri ke seluruh tubuh. Seluruh tubuh bagian atas maupun tubuh bagian bawah melalui pembuluh aorta. Nah, kita anggap ke bagian bawah ya, pembuluh aorta sampai ke kapiler-kapiler darah di bagian tubuh bawah. Oksigen difusikan ke jaringan tubuh, terus jaringan tubuh dapat energi. Hasil akhir dari energinya adalah karbon dioksida. Karbon dioksida tadi sama yang kayak Miss bilang, dia nggak boleh terlalu lama ada di tubuh. Karena kalau terlalu lama ada di tubuh, maka darah akan asam. Jadi harus dikeluarkan dari tubuh melalui saluran nafas, tapi dipompakan dulu di jantung. That's why darah yang kaya akan karbon dioksida kembali lagi ke jantung melalui pembuluh vena. Ini dia pembuluh vena. Atau sama ya, vena cava. Sama ya, inferior tuh artinya di bagian bawah. Ini superior bagian atas. Kayak gitu ya. Masuklah ini darah kaya akan karbon dioksida menuju ke bagian nomor 11. Dari atas juga demikian ke bagian nomor 11. Namanya adalah atrium kanan. Ketika darah masuk ke atrium kanan, ini ada katup yang terbuka. Ini. Nama katupnya adalah katup trikuspid. Katupnya terbuka, darah dari atrium kanan masuk ke ventrikel kanan. Setelah darah dari atrium kanan sampai ke ventrikel kanan, si trikuspidnya ketutup lagi. Supaya memastikan darah dari ventrikel nggak naik lagi ke atrium. Setelah darah yang kaya akan karbon dioksida sampai ke ventrikel kanan, selanjutnya darah ini juga akan dikeluarkan akan ditransfer ke paru-paru. Nah, begitulah seterusnya proses sistem peredaran darah dalam tubuh kita. Kalau dia melibatkan seluruh tubuh, kita sebut dia dengan sistem peredaran darah sistemik. Kalau dia hanya berkutat di sekitar jantung paru-paru, baru kita katakan adalah sistem peredaran darah pulmonalis. Oke. Bagaimana dengan suara lup-dup pada jantung? Nah, ketika jantung itu berkontraksi, intinya kalau kontraksi dan relaksasi, kita fokus di ventrikel. Kalau jantung sedang kontraksi, artinya ventrikelnya sedang menguncup. Ventrikel menguncup berarti darah keluar dari jantung. Itu bunyinya dup, bunyinya dup. Ketika darah dari seluruh tubuh masuk kembali ke jantung lewat atrium, itu loop. Itu disebut dengan jantung sedang relaksasi. Jadi misalnya bagian ini ya, bagian yang ada jamis ini adalah atrium. Terus bagian yang ini namanya adalah ventricle. Jadi bunyinya itu loop, itu berarti jantung relaksasi. Kan ketika jantung relaksasi, ventrikelnya terbuka. Lalu dup, dup itu ventrikel kontraksi. Maka si atriumnya terbuka. Jadi bunyinya loop, dup, loop, dup. Relaksasi, kontraksi, relaksasi, kontraksi. Begitulah seterusnya. Oke. Nah, kalau kalian kira-kira masih terlalu sulit memahaminya, boleh baca di halaman 950 ini. Atau boleh ulang-ulang lagi video ini ya. Semoga ujiannya sukses. Terima kasih. Bye all.